brother, saya kan udah lebih dari 2 tahun main drone FPV ya. FPV itu drone yang pakai Google, itu drone FPV. Nah gitu, jadi karena saya berpengalaman, jadi apa yang saya sampaikan tuh bukan hanya sekedar teori, tapi juga berdasar pengalaman begitu. Setidaknya menurut saya ada tiga kesalahan fatal yang bisa menjadi mahal kalau Anda melakukan kesalahan itu, karena saya juga ngalamin. Kesalahan pertama adalah Anda tidak pakai simulator dulu gitu. Jadi penting banget untuk belajar FPV itu Anda pakai simulator minimal seminggu latihan di simulator gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak tahu ketika terjadi crash, kerusakan, bagaimana cara ngebetulinnya. Itu fatal juga. Kalau nggak tahu, kita susah loh servis drone itu, kesana kemari kita belum tentu bisa bener gitu. Dan ketika kita betul, kita crash lagi, rusak lagi, masa kita mau nyari-nyari orang lagi kan gitu ya. Itu yang kedua. Tidak bisa ngebetulin sendiri gitu. Memang orang Indonesia itu pengennya kan dilayanin aja. Saya orang Indonesia ini. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak punya teman gitu. Tidak punya teman. Itu penting banget. Joshua Bardwell juga bisa bilang salah satu hal krusial yang fatal yang dilakukan oleh pilot pemula adalah dia tidak punya teman. Jadi penting banget gitu, kita belajar itu kepada teman, karena masalah drone ini banyak banget, jadi penting kita untuk sharing. Walaupun kondisi sekarang kita terbatas, sulit untuk gaul sama teman, tapi minimal online kita pakai komputer apa gitu kan, kita ada teman online gitu. Saya juga ikut grup Facebook gitu kan ya, di YouTube ini. Saya teman-teman juga ketika saya nanya, saya tanya di channel dia gitu, kemungkinan sekalipun bukan dia yang jawab, orang lain yang jawabnya gitu. Nah itu 3 ya. Yang pertama itu gak pakai simulator. Yang kedua itu tidak bisa ngebetulin ketika terjadi crash atau kerusakan. Yang ketiga tidak punya teman gitu. Nah sekarang saya hubungkan dengan keluarga. Karena mungkin yang main drone itu kalau hitungan saya cuma 1% dari penduduk Indonesia. Tapi kalau berkeluarga kan mayoritas orang kita berkeluarga gitu. Dan setelah terbang akan saya sampaikan kira-kira apa kesalahan fatal yang bisa dilakukan oleh sebuah keluarga, baik pihak suami atau istri, yang mengakibatkan high cost gitu, biaya membengkak. Izin saya terbang dulu ya. Saya ingat kata Om Diko kemarin kalau terbang pakai stick cam. Stick cam saya jelek, nggak sebagus Om Diko. Kita juga teman-teman yang mau belajar tuh channelnya Om Diko aja tuh. Om Diko tuh mainnya udah mantep banget. Kalau saya mainnya jelek, nggak apa-apa ya Om ya. Yang penting kita tampilin aja ini sekali gitu maksudnya. Walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try the path on the left side, put it up in your mind? Talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard.
udah ya terbangnya dikit aja, karena saya tahu sebenarnya teman-teman juga nggak suka ngelihat terbang saya kayak freestyle begitu, bikin pusing gitu kan. Nah, dalam keluarga saya udah sering banget ketemu sama teman-teman perempuan yang kelihatannya suka curhat-curhat, ngeluh kesana kemari. Teman laki juga sama, suka apa aja, ke tempat pijat apa segala macam. Bahkan saya pernah ketemu sama laki yang sama mertuanya ditemenin ke tempat pijat begitu kan ya. Ya ini kita cerita belak-belakan aja dan kita nggak jemput tambah gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya perempuan juga sama. Perempuan juga kalau misalnya Anda masih umur di bawah 24, Anda santai-santai aja, masih banyak banyak peluang begitu. Tapi ketika Anda di atas 25, 28 gitu, wah udah tiada rotan, akar pun jadi. Anda udah main yang penting kawin aja kan begitu ya. Jadi Anda berumah tangga itu dengan minim pengalaman. Itu bisa high cost loh. Boro-boro happy, katanya bahagia keluarga itu happy, boro-boro happy. Kenapa? Sama dengan tadi, nggak pakai simulator. Anda kalau di penelitian kan saya udah sampaikan di video-video saya juga bahwa untuk ketemu pasangan yang ideal itu adalah 11 kali kencan. Kencan dalam artian saling memahami perasaan gitu ya. Anda kencan juga belum, udah nikah gitu kan. Ketika nikah, ternyata suami saya begini gitu kan. Wajah itu nggak ukuran loh gitu kan. Coba aja tanya ke para ladies gitu. Itu yang pertama ya. Jadi Anda tidak punya pengalaman ketika kita berkeluarga gitu. Yang kedua, ada tidak saling memahami. Susah banget loh membuat paling pemahaman itu. Saya pernah ngobrolin tentang bagaimana caranya kita memahami pasangan tuh waktunya berapa lama sih? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Enggak, seumur hidup. Bisa seumur hidup loh. Bisa seumur hidup dan gak ngerti-ngerti gitu. Sebenarnya kan itu kembalinya ke perasaan kita, kesadaran itu kembalinya ke hati, kayak hidayah gitu. Saya sering sampaikan kayak hidayah. Cinta itu datangnya dari hati. Orang banyak berumah tangga tanpa cinta karena di hatinya belum nyampe ke situ gitu kan. Karena untuk mencapai itu perlu saling mendalami, saling memahami dan belum belajar. Belajar tuh nggak harus di tempat ilmiah. Maksudnya nggak perlu di sekolah, di kampus, tapi dengan baca buku, baca referensi, ke perpustakaan, nanya orang pinter gitu kan, nanya gitu. Itu yang penting gitu. Dan orang-orang yang hanya punya kemauan untuk terus menggali lah yang akhirnya bisa memahami, menurut saya loh ya, dan pada akhirnya bisa punya kesadaran. Kalau dia punya kesadaran, walaupun ada juga orang yang katakanlah sekolah juga enggak. Mama saya sampai sekarang sekolahnya cuma SD kelas 3, tapi kesadarannya menurut saya bagus sekali, menurut saya loh ya. Kata menurut Anda mungkin yang paling bagus Mama Anda, kata Mama Anda paling ganteng Anda kan. Kalau kata Mama saya paling ganteng saya seluruh dunia. Begitu. Nah, itu pentingnya saling memahami dan mempelajari gitu ya, apa yang disaringkan orang di buku belum tentu benar itu. Gitu. Itu kembalinya ke diri kita gitu. Makanya saya juga sering lihat ya contohnya apa aja ya, kayak squirting kayak gitu, bohong banget itu yang cerita-cerita orang itu. Kalau menurut saya ada strict itu rahasia lah, udah bukan itu maksudnya, sorry. Nah, yang ketiga itu sharing gitu. Kalau di luar negeri orang tuh kan ada konsultan perkawinan kan, di kita kan jarang, orang tuh segan ke konsultan perkawinan, malu gitu lah, gengsi gitu lah, padahal keluarganya juga bermasalah gitu. Nah, sharing itu penting banget gitu. Jangan sharing, misalnya kita tuh mohon maaf ya, para ladies juga paling senang dia sharing ke suami orang, bukan ke suami. Sharing itu ke suami Anda, bukan ke suami orang gitu. Itu yang penting. Tapi juga kadang-kala kita perlu pihak ketiga untuk meluruskan supaya nggak saling salah mengerti gitulah. Kira-kira sama kan antara drone sama keluarga, mirip. Makanya itulah kenapa saya senang banget main drone, karena jauh lebih mudah. Walaupun katanya main drone FPV itu sulit banget, prakteknya itu jauh lebih mudah daripada ngurusin manusia jauh lebih ribet. Pemahamannya perlu lebih mendalam. Kira-kira sama 3 itu intinya ya. Silakan komentar menurut pengalaman Anda, dan kalau ditanyakan kalau gengsi ya pakailah gitu, si tetangga saya padahal dirinya gitu. Kira-kira demikian. Tetap beraktivitas di bidangnya masing-masing dan istirahat, selesai deh ya kan?